Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul secara virtual pada pertemuan keempat pada mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi tugas-tugas perkembangan. Kemudian salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dan mengarahkan kita dan meninggalkan kita dua hal sebagai pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, langsung saja. Hari ini saya, Fuadillah Putra, SPD MPD Kons, akan melanjutkan perkuliahan pada pertemuan keempat dengan materi tugas-tugas perkembangan. Ada pengertian dan fungsi dari tugas perkembangan. Tugas perkembangan ini menurut beberapa ahli menjelaskan atau dapat disimpulkan bahwa serangkaian tugas-tugas yang harus diselesaikan dan dikuasai oleh seorang individu pada periode-periode tertentu, apakah itu pada periode anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia, yang mana nantinya akan berfungsi sebagai salah satu faktor yang dapat menunjang kesuksesan individu dalam menjalani aktivitas-aktivitas kehidupannya, baik sebagai seorang pribadi maupun seorang makhluk sosial yang ada di sebuah lingkungan tertentu. Kemudian ada beberapa aspek dalam tugas perkembangan. Ada yang sifatnya kualitatif dan juga ada sifatnya kuantitatif. Sifat kualitatif di sini adalah yaitu sebuah sifat atau aspek-aspek yang tidak dapat diukur tapi dapat dilihat dan dipahami, seperti contoh kepribadian, emosi, perkembangan psikologis peserta didik dan segala macamnya. Kemudian yang sifatnya kuantitatif adalah sifat aspek-aspek dari tugas perkembangan yang dapat diukur, seperti contoh tinggi badan, berat badan, kemampuan, seperti contoh pada seorang remaja, yaitu harus mampu membina hubungan sosial yang lebih dekat dengan lawan jenis, mampu menerima keadaan fisik. Nah, konsep menerima keadaan fisik di sini dalam tugas perkembangan yang sifatnya atau aspek kuantitatif di sini adalah yaitu bentuk tubuh atau perkembangan yang terjadi pada tubuh yang sifatnya dapat diukur. Kemudian tugas perkembangan pada masa anak-anak, ada awal dan ada akhir. Nah, awal di sini adalah pertama, anak-anak harus mampu belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Yang kedua, membina sikap yang sehat, positif terhadap diri sendiri sebagai seorang individu yang berkembang, seperti sadarnya tentang harga diri dan kemampuan diri. Tiga, anak-anak pada masa periode anak-anak awal ini adalah dia harus mampu belajar bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berkembang di masyarakat. Di sana dia sudah mulai memahami. Yang keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin, apakah itu sebagai seorang laki-laki maupun perempuan. Contoh, anak-anak perempuan sudah mulai berteman dengan ibunya atau teman sebayanya, sudah mulai mengenal bando, sudah mulai mengenal bedak dan segala macam. Kalau untuk laki-laki, dia sudah mulai mengenal apa saja bentuk karakteristik atau ciri khas dari seorang laki-laki. Tegas, seperti itu. Yang kelima, mengembangkan dasar keterampilan membaca, menulis, dan menghitung. Anak-anak pada masa periode anak awal ini sudah mulai mengenal tulisan, membaca, dan menghitung. Kenapa? Karena pada periode ini orang tua cenderung biasanya sudah membelikan anak-anak alat-alat peraga permainan yang mana dia untuk mengenalkan cara membaca, menulis, dan menghitung. Yang keenam, mengembangkan konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 7, mengembangkan sikap objektif baik positif dan negatif terhadap kelompok. 8, belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi sehingga diri sendiri menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Itu anak-anak awal. Sekarang pada periode masa anak-anak akhir, remaja harus anak-anak harus mampu mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang umum. Berarti di sini pada periode umur anak-anak remaja akhir ini 6 sampai 11 tahun ini, anak-anak sudah mulai bermain yang sifatnya fisik lagi, keterampilan fisik, apakah itu bermain sepeda, memanjat, dan segala macamnya. Tapi biasanya ini lepas pada anak kelas 1 SD atau anak TK pada masa akhirnya. Yang kedua, mengembangkan sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Seperti contoh, anak-anak di sini sudah memahami bahwa sehat itu sangat penting bagi dirinya, di mana anak-anak sudah mulai mengenal bangun tidurku terus mandi. Nah, seperti itu. Itu bentuk dari membangun sikap yang sehat.